Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Miss Ina untuk belajar tematik. Kali ini kita akan belajar tematik 4C, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ya, diharapkan setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian dapat mengetahui hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi. Kedua, kalian dapat menjelaskan bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan habitat hidup hewan. Dalam Al-Quran, Quran An-Nur ayat 45, artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya tentang berbagai macam jenis hewan dan bagaimana cara mereka berjalan. Ya, makhluk hidup. Nah, kita lihat apa perbedaan makhluk hidup dengan yang lainnya. Ada macam-macam. Apa saja? Yang pertama, makhluk hidup itu berbeda dalam bentuknya. Kemudian mereka juga berbeda dalam ukurannya, warna, dan tempat hidupnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang hewan langka yang dilindungi. Kali ini kita akan belajar tentang burung cendrawasih, badak bercula 1, komodo, dan orang utan. Ya, perhatikan pada layar. Burung cendrawasih berasal dari Papua dan mereka terkenal dengan kecantikan warna bulunya ya. Bahkan sebagian mengatakan bahwa burung cendrawasih adalah burung surga. Untuk mencegah kepunahan burung endemik ini, pemerintah melakukan upaya konservasi di Taman Nasional Wasur yang letaknya ada di Merauke, Papua. Yang kedua yaitu badak bercula 1. Nah, ini disebut juga dengan badak Jawa, merupakan satwa langka yang hanya bisa ditemui di Banten. Ya, benar, di provinsi kita ya, tepatnya di Taman Nasional Ujung Kulon. Maraknya perburuan liar menyebabkan populasi badak bercula 1 ini semakin memprihatinkan, makin lama makin sedikit. Mereka biasanya diburu untuk diambil culanya karena sebagian orang mempercayai bahwa cula badak itu merupakan obat tradisional. Yang ketiga, komodo. Komodo merupakan salah satu hewan langka yang hampir punah. Jadi komodo itu termasuk jenis kadal ya. Kadal terbesar dan tertinggi di dunia ini memiliki ukuran dan panjang tubuh mencapai 3 meter. Masya Allah ya. Hewan ini dapat ditemukan di Pulau Komodo, Flores, Rinca, dan Padar. Hewan endemik yang satu ini masih merupakan kerabat dekat dari dinosaurus dan menjadi spesies hewan purba tertua yang masih hidup sampai saat ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya fosil dinosaurus yang ditemukan di Indonesia dan memiliki kesamaan struktur tubuh dengan komodo. Yang terakhir adalah orang utan. Hewan langka ini adalah dari Pulau Kalimantan ya nak. Orang utan masuk dalam kategori satwa langka yang dilindungi pemerintah karena populasinya semakin menurun dan terancam punah. Sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan populasi orang utan yang semakin berkurang serta memprihatinkan, pemerintah membangun Taman Nasional Tanjung Puting yang berada di Kalimantan Tengah dan Taman Nasional Gunung Leser yang ada di Aceh. Oke, untuk mempelajari bagian-bagian tubuh hewan, coba simak video berikut ini. Kalian tahu kan kalau tidak semua hewan itu berjalan. Ada yang terbang, berenang, bahkan melompat.
Ada hewan yang bisa bernafas di dalam air, ada juga yang bisa bernafas di darat maupun air. Benar sekali Lula. Para ilmuwan telah mengklasifikasi atau mengelompokkan hewan-hewan tersebut untuk mempermudah kita ketika mempelajarinya. Tapi sebelum membahas pengelompokan, kita akan terlebih dahulu mempelajari bentuk tubuh hewan dengan fungsi-fungsinya. Yuk simak bersama. Aku ingin tahu, sebenarnya bagian terpenting dari tubuh hewan itu apa sih? Bagian terpenting dari tubuh hewan itu kepala Lula, karena otak hewan berada di dalamnya. Selain otak, ada mata, hidung, mulut, dan telinga yang juga terdapat di kepala. Ada hewan yang memiliki penglihatan tajam loh. Mata tersebut digunakan untuk berburu. Contoh hewan dengan mata tajam adalah elang, burung hantu, dan ikan hiu. Ada juga hewan dengan pendengaran yang tajam. Pendengaran itu berguna untuk mendeteksi predator atau ancaman. Bisa juga untuk berburu loh. Contoh hewan yang bertelinga tajam adalah burung hantu, kelelawar, lumba-lumba, dan ngengat. Lalu ada juga hewan dengan indera penciuman yang tajam. Biasanya digunakan untuk mencari makanan dan mengendus bau. Contohnya anjing, beruang, dan ikan hiu. Wah, ikan hiu. Kamu lihat giginya nggak, Pipo? Gigi taringnya sangat tajam. Iya Lula, gigi taring itu digunakan untuk berburu dan merobek mangsa. Itu merupakan ciri dari hewan pemakan daging. Berbeda dengan gigi geraham datar yang dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan. Selain bagian-bagian tadi, ada juga bagian tubuh yang hanya dimiliki beberapa hewan tertentu. Seperti antena pada beberapa serangga yang memiliki fungsi tertentu. Aku tahu, seperti antena pada kupu-kupu yang berfungsi sebagai indera penciuman kan? Bener banget Lula. Antena bisa juga berfungsi sebagai indera perasa, pendengaran, juga sebagai alat komunikasi. Kalau garing pada gajah itu fungsinya apa ya? Gajah menggunakan gadingnya untuk menggesek kulit kayu dan menggali tanah. Kalau belalainya, Belalai gajah itu untuk mengangkat benda. Ada juga hewan yang memiliki tanduk yang dipakai untuk melindungi diri, seperti kambing, kijang, dan kerbau. Sedangkan cula terdapat pada badak. memangnya tanduk dan cula berbeda ya, Pipo? Walau terlihat mirip, tapi mereka berbeda Lula. Tanduk adalah bagian tubuh yang tumbuh di kepala hewan. Sedangkan cula adalah tanduk yang tumbuh pada hidung atau moncong pada badak. Cula dapat tumbuh satu atau dua. Makanya ada badak bercula satu dan bercula. Oke, sekarang masuk pada bagian-bagian tubuh hewan. Marilah sama-sama kita simak video berikut ini. Halo teman pintar, kalian tahu kan kalau tidak semua hewan itu berjalan? Ada yang terbang, berenang, bahkan melompat. Ada hewan yang bisa bernafas di dalam air, ada juga yang bisa bernafas di darat maupun air. Benar sekali Lula. Para ilmuwan telah mengklasifikasi atau mengelompokkan hewan-hewan tersebut untuk mempermudah kita ketika mempelajarinya. Tapi sebelum membahas pengelompokan, kita akan terlebih dahulu mempelajari bentuk tubuh hewan dengan fungsi-fungsinya. Yuk simak bersama. Aku ingin tahu, sebenarnya bagian terpenting dari tubuh hewan itu apa sih? Bagian terpenting dari tubuh hewan itu kepala Lula, karena otak hewan berada di dalamnya. Selain otak, ada mata, hidung, mulut, dan telinga yang juga terdapat di kepala. Ada hewan yang memiliki penglihatan tajam loh. Mata tersebut digunakan untuk berburu. Contoh hewan dengan mata tajam adalah elang, burung hantu, dan ikan hiu. Ada
Ada juga hewan dengan pendengaran yang tajam. Pendengaran itu berguna untuk mendeteksi predator atau ancaman. Bisa juga untuk berburu loh. Contoh hewan yang bertelinga tajam adalah burung hantu, kelelawar, lumba-lumba, dan ngengat. Lalu, ada juga hewan dengan indera penciuman yang tajam. Biasanya digunakan untuk mencari makanan dan mengendus bau. Contohnya, anjing, beruang, dan ikan hiu. Wah, ikan hiu. Kamu lihat giginya nggak, Pipo? Gigi taringnya sangat tajam. Iya Lula, gigi taring itu digunakan untuk berburu dan merobek mangsa. Itu merupakan ciri dari hewan pemakan daging. Berbeda dengan gigi geraham datar yang dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan. Selain bagian-bagian tadi, ada juga bagian tubuh yang hanya dimiliki beberapa hewan tertentu. Seperti antena pada beberapa serangga yang memiliki fungsi tertentu. Aku tahu, seperti antena pada kupu-kupu yang berfungsi sebagai indera penciuman kan? Bener banget Lula. Antena bisa juga berfungsi sebagai indera perasa, pendengaran, juga sebagai alat komunikasi. Kalau gading pada gajah itu fungsinya apa ya? Gajah menggunakan gadingnya untuk menggesek kulit kayu dan menggali tanah. Kalau belalainya, Belalai gajah itu untuk mengangkat benda. Ada juga hewan yang memiliki tanduk yang dipakai untuk melindungi diri, seperti kambing, kijang, dan kerbau. Sedangkan cula terdapat pada badak. memangnya tanduk dan cula berbeda ya, Pipo? Walau terlihat mirip, tapi mereka berbeda, Lula. Tanduk adalah bagian tubuh yang tumbuh di kepala hewan. Sedangkan cula adalah tanduk yang tumbuh pada hidung atau moncong pada badak. Cula dapat tumbuh satu atau dua. Makanya ada badak bercula satu dan bercula dua. Lalu, bagaimana dengan badan hewan? Badan hewan adalah tempat melekatnya kepala, alat gerak, dan ekor. Badan hewan juga punya fungsi yang penting sebagai tempat melekatnya berbagai organ. Oh, seperti organ pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah ya? Yup, bener banget Lula. Pipo, lihat, ada kucing. Aku penasaran deh, kok dia bisa ya lompat dari ketinggian tapi nggak jatuh? Itu karena kucing memiliki ekor yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan. Ekor juga bisa menjadi alat gerak, seperti ekor pada ikan. Tapi lihat, gurita itu nggak punya ekor. Gurita tidak bergerak dengan ekor, tetapi dengan lengan-lengannya, Lula. Memang tidak semua hewan memiliki ekor. Lalu ada juga loh yang ekornya menghilang, seperti katak dewasa yang telah bermetamorfosis. Shh, Pipo lihat, ada buaya. Wah, iya. Coba lihat, buaya memiliki sisik di kulitnya. Wow, tapi kenapa bisa bersisik ya? Fungsi sisik pada buaya itu untuk melindungi kulitnya dari sinar matahari. Jadi sisik itu lapisan pelindung kulit ya? Tapi sisik ikan terlihat berbeda dengan sisik hewan melata. Iya Lula, tapi sisik sama-sama berfungsi untuk melindungi hewan dari gangguan luar. Seperti pada buaya tadi, atau sisik pada ikan untuk melindungi dirinya dari karang dan predator. Kalau gitu, bulu juga termasuk penutup tubuh hewan ya? Betul, bulu menghangatkan badan hewan, juga membantu burung untuk terbang. Seperti burung hantu tadi, ayam dan bebek ya? Yup, ada juga rambut yang menutupi tubuh, seperti kucing, anjing, dan kelinci. Mereka memiliki rambut yang tebal. Ada juga yang memiliki rambut tipis, seperti kerbau dan gajah. Rambut pada hewan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan melindungi tubuh hewan dari sinar matahari dan air hujan. Selain
punya berbagai alat gerak. Ada hewan yang bergerak dengan kaki, ada yang berkaki 2, 4, 6, dan lebih dari 6. Oh, aku tahu kalau hewan berkaki 2 itu ayam dan bebek. Kalau berkaki 4 itu kucing dan singa. Yang berkaki 6 itu semut dan belalang. Kalau hewan berkaki lebih dari 6 adalah kelabang dan laba-laba. Ih, kelabang. Tapi Pipo, kalau kelabang kakinya kan banyak banget. Tapi kalau cacing nggak punya kaki, gimana cara dia bergerak? Cacing bergerak menggunakan perut. Begitu pula dengan ular. Gitu. Hebat ya. Ada juga ikan yang berenang lincah dengan siripnya. Beberapa hewan punya tambahan alat gerak berupa sayap untuk terbang di udara. Oh, seperti kupu-kupu, capung, lebah, dan burung juga. Tapi ada juga loh burung yang sayapnya tidak berkembang sempurna sehingga tidak dapat terbang, yaitu penguin. Wah, penguin! Hewan lucu kesukaanku. Gemes-gemes. Hahaha, lula. Oke, selanjutnya kita akan mengulang kembali materi tentang kolase, mozaik, dan montase. Oke, Miss ulang kembali ya sebelumnya karena kalian sudah mendapatkannya. Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Misalnya kertas, kain, kaca, logam, dan kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar atau pola. Sebelumnya kalian juga sudah melakukan pengambilan nilai ya untuk tugas ini. Selanjutnya yang kedua adalah mozaik. Mozaik merupakan suatu teknik seni membuat gambar tersusun dari potongan-potongan bahan kecil dan berwarna seperti gelas, batu, biji-bijian, kertas warna yang disusun secara rapi pada bidang datar. Perbedaan dengan kolase adalah kalau mozaik dia menggunakan satu jenis bahan. Jadi kalau biji-bijian saja tidak ada campuran yang lainnya. Sedangkan kalau kolase dia bisa untuk membuat pola yang sudah ditentukan, itu kita bisa menambahkan atau yang ditempelkannya itu daun-daunan beserta biji-bijian atau dengan kertas. Kalau mozaik hanya satu bahan, biji-bijian saja. Atau kalau daun-daun saja, dan itu semuanya tersusun dalam potongan kecil, tidak dalam bentuk utuh seperti kolase ya. Selanjutnya yang ketiga adalah montase. Montase adalah gambar yang dihasilkan dari percampuran beberapa gambar yang sudah jadi. Ya, bedanya adalah kalau montase lebih terlihat. Jadi kalian mengambil beberapa gambar yang sudah jadi dari koran ataupun dari majalah lalu kalian gunting dan ditempelkan menjadi satu tema, yaitu adalah montase. Kesimpulan dari video pembelajaran yang kali ini adalah pertama, hewan langka khas Indonesia harus kita jaga agar tetap lestari ya. Yang kedua, setiap makhluk hidup memiliki peranannya masing-masing dalam suatu ekosistem. Dampak negatif apabila kita tidak melestarikan hewan langka adalah terjadinya permasalahan dalam rantai makanan. Dan yang ketiga, setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi serta karakteristik pada hewan tersebut. Dan yang terakhir adalah kolase, mozaik, dan montase merupakan karya seni tempel 2 dimensi. Oke, itu saja materi yang bisa Miss sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dalam belajar, jaga terus kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.